Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar, nikmat istiqomah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengantarkan jenazah lalu kemudian menguburkan. Oleh sebab itu kita syukuri nikmat yang diberikan Allah hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya meminta maaf kepada tokoh-tokoh agama, kepada masyarakat. Mungkin karena saya kecil tidak pantas untuk menyampaikan saja. Saya minta izin kepada Ustaz Ahwar, kemudian dari Ustaz Bangga, minta izin menyampaikan saja. Saya ringkas saja beberapa poin yang saya sampaikan karena kita akan sholat asar. Yang pertama, selain dari pahala yang kita dapatkan ketika kita mengantarkan jenazah, karena hukumnya hanya fardu kifayah, tidak sampai wajib. Tapi hakikatnya adalah ketika kita mengantarkan jenazah, kita akan semakin introspeksi diri. Kita akan berpikir, oh saya akan seperti ini suatu saat. Kita akan mati juga suatu saat. Kita akan merasa kesalahan yang kita lakukan, apapun dosa yang kita lakukan, kita bisa minimalisirkan karena kita mengingat mati. Itu tujuannya ketika kita mengantar orang mati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya orang yang mati itu dia tidak sadar bahwa dirinya telah mati. Dia hanya bermimpi. Dia mimpi dikafankan, dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Dia bermimpi. Tapi setelah sampai di kubur, ternyata dia terbangun dari mimpinya. Dia tersadar, oh ternyata saya mimpi, kata dia. Tapi dia setelah dia bangun dari tidur, dia meraba bahwa di sampingnya, di atasnya, bahwa dia sudah terbaring di tanah. Dia melihat sekelilingnya ada tanah. Dia memanggil orang tuanya, memanggil kawannya, memanggil sahabatnya, tapi tidak lagi dapat mendengar. Siapa yang bisa mendengar? Tidak ada. Mana harta pulang, semuanya pulang. Kekuasaan yang selama ini dibanggakan, tidak ada yang tersisa. Yang di bawah hanyalah amal soleh. Kita lama hidup di dunia ini, tidak lama. Oleh sebab itu, ketika Nabi Muhammad SAW, apa pesan ketika Nabi Muhammad SAW ingin diberikan kasur yang empuk, karena Nabi dulu memakai ketika dia tidur memakai alas kaki. Ketika sahabat ingin memberikan kasur yang empuk, ya Rasulullah, kami ingin memberikan engkau kasur yang empuk. Apa kata Nabi? Untuk apa kau memberikan kasur yang empuk sedangkan tidak bisa dijual mati? Ini hanya sementara saja. Oleh sebab itu, apa pesan Sayyidina Ali? Apa pesan Nabi Muhammad SAW? Kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia seperti orang yang merantau. Jadi kita hari ini berada di dunia seperti orang yang merantau. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu. Semuanya pulang, harta pulang. Jadi ini ada kisah. Ini insya Allah kisah ini bisa memotivasi kita betapa harta itu tidak bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kisah bapak-bapak yang sangat kaya raya. Dia sangat kaya, tapi di akhir hayatnya beberapa hari sebelum meninggal, dia sampaikan kepada anak dan istrinya. Kata dia, wahai anakku, wahai istriku, maukah kalian menemani aku dalam kubur 1 minggu saja? Saya akan memberikan hartaku 75%. Saya akan memberikan semuanya. Tapi tidak ada yang mau. Mana ada orang yang mau menemani mayat di kubur?
sampailah karena orang tuanya tidak mau, anaknya tidak mau, istrinya tidak mau, keluarganya tidak ada yang mau, maka sampailah berita itu kepada seorang tukang kayu yang ketika menjual kayunya tidak seberapa harganya. Dia tukang kayu, lalu kemudian kayu itu dijual. Sampailah berita ke bapak itu. Maka bapak tukang kayu itu datang ke rumah bapak tadi. Kata dia, iya saya sanggup untuk menangani bapak. Maka sampai akhirnya bapak itu meninggal dunia, perjanjian dengan keluarganya 1 minggu dalam kubur harus ditemani. Maka setelah itu masuklah orang itu dan mayat itu dalam kubur. Datang malaikat di dalam riwayat. Datang malaikat. Malaikat tidak bertanya kepada mayat ini. Bapak ini sangat miskin, bapak yang menemani mayat ini. Dia hanya memiliki kapak yang sudah lama dipakai, artinya bukan baru. Tapi ketika malaikat ini datang, dia tidak bertanya kepada mayat marwah buka, dia tidak bertanya karena masih ada orang yang menemani itu. Dia bertanya kepada orang yang temani itu, kamu beli kapak ini dengan uang dari mana? Dari mana kamu dapat uang ini? Sampai akhirnya karena banyak pertanyaan malaikat, sampai akhirnya orang itu keluar. Dan keluarga yang heran, kenapa kamu cepat keluar? Ambillah harta 75% itu. Saya tidak butuh. Sedangkan kapak saya yang sudah lama terpakai, lama hisapnya, apalagi harta yang banyak. Betapa cerita ini memotivasi kita untuk istiqomah bahwa harta tidak bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena waktu kita sebentar, saya sebagai mewakili keluarga saya menyampaikan bila ada hutang piutangnya maka laporlah ke pihak keluarga supaya dibayarkan. Karena kata Nabi, jangan sampai kalian mati membawa hutang. Apa kata sedang? Lihatlah Nabi Muhammad SAW beberapa hari menjelang meninggal, Nabi bertanya menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang pernah dulu aku pukul, pernah aku caci maki, pernah aku berhutang? Maka tidak ada sahabat yang mengaku. Maka ada sahabat yang mengaku, ya Rasulullah, engkau pernah berhutang denganku. Maka saat itu Fadl bernama sahabat Nabi membayarkannya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dijamin Allah masuk surga, apalagi kita hanya manusia biasa. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sedikit dengan kata Ali bin Abi Thalib, "Tunjur mangkola, jalatan tunjur mangkola." Jangan melihat orang yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Mungkin Bapak Ibu melihat saya di luar sana tidak baik dari tutur kata saya, kesopanan ketika berperilaku depan masyarakat, maka maafkanlah, terimalah dakwah saya walaupun saya belum. Ini yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.